Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, para saimin wa saimat yang akan menikmati karunia Allah berbuka puasa. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, orang yang berpuasa itu pembawaannya adalah bahagia. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan harkat martabat yang membuat dirinya itu selalu sumringah. Kenapa? Karena dia telah menemukan Tuhannya yang dia mesti harus cinta dan disembah selama-lamanya. Orang yang berpuasa itu berbalas menjadi orang yang fitrah. Fitrah artinya suci. Kesucian yang sempurna manakala dia berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh membawa dirinya berkarakter mulia. Kenapa? Karena dia telah bertakarub kepada Allah dengan takarub yang sempurna dalam arti raga dan jiwa. Raga menjadi sehat ketika berpuasa menahan hawa nafsu, sekaligus juga makan dan minum ditinggalkannya hanya karena Allah. Maka Allah membalas dengan balasan yang tak pernah terhitung hingganya itu. Nah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dijanjikan oleh Rasulullah. Liso'imi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Bahagia saat dia berbuka, bahagia saat bertemu dengan Tuhannya. Bahagia saat berbuka, dia akan menemui tiap sore hari menjelang maghrib. Hidangan tersedia bersama keluarga, mereka berusaha untuk menikmatinya. Sebelumnya ada zikir dan doa, lalu menyantap dengan penuh harap bahwa santapan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia hatinya. Berkeluarga sakinah mawadah. Sakinah mawadah warahmah. Tapi yang kedua, dia berbuka setelah 30 hari atau 29. Maka berbuka puasa di bulan Syawal, di 1 Syawal itu adalah yang dinamakan Idul Fitri. Idul itu adalah kembali menjadi fitrah, berarti mereka semuanya terlahir dalam keadaan tanpa dosa. Jadi orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya, terlahir seperti orang yang tak berdosa. Maka lihat anak semuanya tak terbebani oleh dunia. Bayi anak itu mereka ramai bermain. Tapi bagi orang yang sudah tua karena beban dunia ini membuat bisa jadi tidak bahagia. Sumpek dan banyak stresnya. Kenapa? Karena banyak kejahatan yang kemudian mewarnai hatinya. Nah, orang yang berpuasa itu bersih hatinya. Rohnya kembali menjadi pemimpin tubuhnya. Sehingga dia akan menjadi orang yang selalu terarah dalam komando ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para aulia Allah tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apalagi para nabi. Nah, maka karena itu berkarakter seperti orang yang begitu dekat kepada Allah, yakni nabi dan para wali, maka kita pun pernah sempat seperti itu selama di bulan Ramadan. Nah, Ramadan inilah yang akhirnya mengeluarkan kita menjadi orang yang
fitrah. Coba lihat suasana hari raya itu, kumandang takbir, tahmid, tahlil. Mulai malam menjelang setelah maghrib kita berbuka puasa sampai di pagi hari, kumandang takbir itu membahana di atas langit. Merasuk ke dalam jiwa, membuat kita bersyukur kepada Allah. Lalu mengeluarkan air mata bahwa kita telah menunaikan tugas berpuasa. Maka Allah akan memanggil kita tetap dengan iman. Namun demikian dengan iman itu berpuasa, lalu kita menjadi orang yang takwa. Nah, orang yang bertakwa inilah orang yang masuk surga. Ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dari berbagai macam masalah. Dia akan bisa menyelesaikannya dan memberi rezeki yang tak dikira-kira. Ini adalah ayat menjanjikan betapa orang bertakwa itu hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat bagaikan sorga. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersih dari berbagai macam cengkeraman, godaan setan, cengkeraman hawa nafsu yang membuat dia terjerembab. Nah, orang yang bertakwa itu bagaikan malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Inilah kesempatan manusia yang boleh jadi jika dia manfaatkan terowongan lalu lintas menuju melebihi dari malaikat, bisa asal dia bertakwa kepada Allah. Tapi bisa jatuh bahkan lebih hina daripada hewan karena akal pikirannya termanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan berada di akhir bulan Ramadan ini membuat kita semakin rindu bertemu Ramadan yang akan datang dan berharap semoga Allah memanjangkan umur kita dan kita akan bertemu dengan bulan yang begitu baik dengan kita. Kebaikan bulan Ramadan ini cerminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintai umat Nabi Muhammad ini agar bisa cepat masuk surga. Diberilah cara-cara yang jitu, di antaranya adalah malam Lailatul Qadar yang berbalas umur lebih dari apa yang ada pada umat-umat terdahulu dalam ibadah. Setidaknya 83 tahun satu kali kita menemui Ramadan. Dikali 20 tahun, dikali 30 tahun dalam keadaan kita berpuasa. Begitu panjang umur kita itu. Inilah cara Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Maka karena itu ingat, ada sebuah hadis Rasulullah. Rugi seorang hamba yang menemui bulan Ramadan tapi kemudian dia melupakan dan bulan Ramadan itu tidak lalu menjadi penyebab dosa-dosanya diampuni. Ketika itu Jibril berkata saat Nabi Muhammad SAW menginjakkan kaki di tangga atau di anak tangga mimbar. Lalu Rasulullah amin. Pada saat itu Rasulullah mengaminkan pernyataan Jibril yang mengatakan rugi celaka seorang hamba menemui bulan Ramadan tapi kemudian dia tidak diampuni. Mudah-mudahan karena diampuni dosa-dosa kita lalu kita menjadi terlahir dalam keadaan fitrah, menyanjung, mengagungkan Allah sebagai Tuhan yang kita cintai, maka kita akan insya Allah selalu akan terbimbing. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari raya yang kita akan lalui menjadi hari raya yang membahagiakan dan memperkuat iman kita untuk selalu tak pernah melupakan pesan dan kesan Ramadan yang telah berlalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.